Terus? Ya terus diambil lah suratnya. Karena surat-surat itulah sumber yang bikin Pak Maruf masih bertahan sampai detik ini. Kita ambil tasnya, Man. Gua nggak peduli dilihat CCTV atau enggak. Kita ambil tasnya, terus kita kabur dari sini. Kita ngejauh dari tempat ini. Kita nggak perlu ketemu Pak Ma'ruf atau siapapun yang ada di tempat ini. Ayo, Man. Ayo, saya ikut Bos Sultan. Tenang. Tenang, Man. Kita hadapin pelan-pelan. Nar? Terus, Asbos! Kenapa nih? Lu bohongin gue lo! Terus, Asbos! Asbos! Lu gak usah ngomong lagi. Gue gak butuh penjelasan lu. Nada, lu gak usah banyak nanya. Kang. Nar, tenang. Sekarang gue bisa jelasin. Gue sengaja nggak ngebantuin lo karena supaya gue bisa ngedeket sama Pak Ma'ruf. Gue ngelakuin itu semua biar lo nggak curiga, Nar. Gue ngedeket mereka supaya bisa ngebantuin lo secara nggak langsung. Gue yakin, Matt. Ini pasti akal-akalan Sultan. Tapi Bang Untung, Abang Angkat Apoy kelihatannya percaya sama dia, Bang Untung. Itu dia, Matt, yang gue ngerti. Apa mungkin Sultan pakai jampe-jampe? Astagfirullahaladzim, Bang Untung. Mikirnya kejauhan. Ya, maaf. Matt, lu denger ya? Ini pasti Sultan sengaja ngusulin guru besar Bang Apoy untuk menghindar dulu, habis itu nongol, terus menyerang. Itu dia pasti udah tahu, Matt. Tahu apa? Ya tahu kalau Sunar sama gerombolannya tahu untuk menahan diri untuk tidak menyerang. Tidak mungkin, Bang Untung. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi, Matt. Otak lu ditaruh di mana sih? Cetek banget, paling dalam. Ini Sunar sama si Sultan sudah sekongkol. Dia sudah pasti ngatur rencana. Tapi kenapa Sultan ngusulin seperti itu ke Abang Angkat Apoy? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi, Matt. Ini rencana dia sama Sunar, biar dia bisa tinggal di rumah Pak Ma'ruf. Maksudnya pavilion rumahnya Pak Ma'ruf? Iya. Gue tahu nih sekarang. Ternyata yang dicari Sultan itu bukan ada di musola, tapi adanya di rumah Pak Ma'ruf. Swear. Lo jangan main-main lo sama gue. Nar, ngapain gue main-main sama lu, Nar? Kita ini udah sama-sama gede. Ngapain gue buang-buang waktu buat mainin lu? Ternyata begini, Kim. Iya, Kang. Ternyata begini. Ternyata gitu, Man. Pada ngerti apa yang gue maksud? Kang Sunar mau jelasin apa? Udah gak usah banyak nanya, gue selain cut lo ya. Terus rencana lo apa? Nar, gue yakin lo tuh orangnya jenius. Dan gue yakin banget, Nar, rencana lo pasti brilian. Jadi rencana lo apa? Sultan. Emang pinter lo ngatur rencana. Rapi. Tapi lo nggak bisa ngebohongin Ustadz. Untung. Udah kebaca sama gua. Taktik lo, permainan lo. Emang pinter lo tuh. Tapi apa sasarannya, Bang Untung?
Dia pasti ingin ngambil surat-surat. Surat nikahnya Pak Maruf. Met, Pak Maruf udah tua. Mana inget dia naruh surat nikah di mana? Ah, ngasal lu. Maksudnya? Dia pasti ingin ngambil surat-surat penting ada di rumah Pak Maruf. Oh my God. Yes. Ih, ngeri. Muka lu yang ngeri. Ntar siang. Kalian berdua jangan ada di rumah Pak Maruf. Ntar siang kita berdua jangan di rumah Pak Maruf. Apa maksudnya, Bos? Kenapa, Nar? Gak usah banyak nanya. Tinggal ikutin aja apa yang gue bilang. Jangan ada di rumah Pak Maruf. Nggak bisa gitu dong, Nar. Harus ada alasannya, Nar. Nggak mungkin kita berdua tiba-tiba nggak ada di rumah Pak Ma'ruf. Iya nggak, Man? Ampun, udah lu banyak nanya, bener ya? Intinya gue akan bawa orang kampung untuk nyerang rumahnya Pak Maruf. Biar dia bisa nunjukin surat-surat yang dia punya. Surat-surat ini, ya Allah, yang bikin hamba bertahan. Ya Allah, bantu hamba, bantu hamba. Terus? Ya terus diambil lah suratnya. Karena surat-surat itulah sumber yang bikin Pak Maruf masih bertahan sampai detik ini. Kalau sampai surat itu gak ada di tangan Pak Maruf lagi, tamat. Ya udah, sana lo pergi. Tuh kan, Man? Brilian. Betul, cemerlang. Udah lu diem. Gue tau mau nanya kan. Gua tuh cuma mau ngetes dia, Kim. Kalau sampai dia ada di rumahnya Pak Maruf, atau para tukang pukul itu juga ada di sana, udah dipastikan kalau mereka lah yang ngebocorin ke Pak Maruf. Emangnya Kang Sunarta nggak serius dengan rencana tadi? Man, gawat nih, Man. Iya bos, gawat nih bos. Gua tahu maksudnya si Sunar apa. Dia mau ngambil surat-surat dari tangan Pak Maruf kan bos? Nggak cuman itu, Man. Dia mau ngetes kita, Man. Kalau sampai kita nggak ada di sana, dia bakalan tahu kalau kita nggak berpihak sama dia. Ya kan? Berarti kalau bos Sultan nggak ada di rumah Pak Maruf, dia percaya gitu? Ya udah, ntar siang kita pergi aja dari rumah Pak Maruf. Kemana gitu? Man, lo mikir nggak sih, Man? Kalau sampai kita nggak ada di sana, keadaan Pak Ma'ruf gimana? Kacau, Man. Mereka makin gampang dapetin surat-suratnya. Ya udah, kita ngelapor ke Bang Apoy aja. Itu juga yang tadi gua pikirin. Tapi kalau kita ngomong sama Apoy sama teman-temannya, kita makin dicurigai, Man. Tahu dari mana mereka kalau bukan dari kita? Ya udah, bilang aja Bang Apoy dapat wangsit gitu kan. Lo mikir primbon. Mikir, Man, mikir. Ah, Man, kita balik ke rencana awal aja. Kita ambil tasnya, kabur, tutup buku, kabur dari sini. Nah, udah nggak urusan sama yang lain. Cabut, Man. Woi. Jadi maksud kamu tuh gimana? Gua mau nelusurin ke RT, RW, sampai kelurahan. RT, RW, kelurahan. Maksudnya kumaha, Boy? Ini yang masih ganjel di kepala gua. Kalau emang tuh developer udah ngerasa ngebeli rumah wakaf yang ditempatin Pak Maruf sama musola, senggangganya RT, RW, kelurahan tahu dong. Oh,
Jadi kalau RT, RW, kelurahan bilang sudah dijual? Lain urusan. Kita angkat tangan. Berarti emang milik developer. Tapi kan poin. Pak Ma'ruf merasa memiliki sertifikat rumah wakaf sama musola. Berarti kan memang belum dijual atau Pak Imran? Belum dijual dan mungkin sudah dijual. Developer bilang punya sertifikat. Pak Ma'ruf bilang punya juga sertifikat. Berarti kan di antara keduanya ada yang palsu. Developer kah atau Pak Ma'ruf? Ya Allah. Pusingnya masalahnya. Kayak sekarang kita berangkat ke RT, kita lanjut lagi ke RW, lanjut lagi ke kelurahan. Bismillah. Ya. Bismillah. Gas. Ya. Ayo. Dikasih tempat tinggal lagi. Ini fitnah. Jangan sembarangan lo kalau ngomong. Siapa yang fitnah? Itu tadi kamu. Nggak ada. Fitnah ini. Kalian itu yang nggak ngerti. Sultan itu orangnya Kita dibilang kagak ngerti. Wah, parah nih. Saya nggak apa-apa. Jam datang. Ini apaan sih ribut-ribut? Ini Kang James, Dede sama Eman masih belain Sultan aja. Tunggu. Lu kan yang kemarin ngasih tahu sama gua kalau ada orang yang ngomong Sultan itu mata-mata developer, ya kan? Siapa orangnya? Kita nggak tahu namanya, tapi kalau lihat pasti kenal. Waktu itu kita kejar-kejar Sultan, tapi dia malah dekat sama Kang Sunar. Tunggu. Sultan dekat sama Sunar. Iya Kang. Kamu jangan fitnah ya. Ini nggak fitnah. Awalnya kita percaya sama Sultan, tapi sekarang enggak. James, kita lihat sendiri kan gimana Sultan ngebelain musola, ya kan? Tar dulu. Kalau dari awal kan emang gue udah nggak percaya sama dia. Dia tuh muka dua, munafik. Setuju. Emang dia mata-mata developer. Temenan sama Kang Sunar. Kang James, masa gitu sih? Sultan kan? Tar dulu. Gue kan udah bilang, dari awal gue tuh nggak percaya sama dia. Itu tuh semua cuma triknya dia doang. Supaya orang-orang bisa percaya sama dia. Kalau gue mah dari awal emang nggak percaya. Gua heran, Man. Itu yang namanya James benci banget sama gua. Ya, si James itu kan cemburu sama Bos Sultan. Kita kan sekarang tinggal di rumahnya Mbak Rani. Jadi kesempatan Bos Sultan buat deket sama Mbak Rani banyak. Dia iri sama yang itu. Ngomong apa sih lu, Man? Kita usir aja dari kampus sini. Main usir-usir aja kamu ya. Enak aja lu. Iya, kita menghadap Pak Ma'ruf. Kalau Pak Ma'ruf belain dia, berarti Pak Ma'ruf Apaan? Berarti apaan? Berarti apa? Nanti Kang James marah nggak? Ya enggak, kasih tahu dulu. Ya, Pak Ma'ruf orangnya developer juga. Dia itu sebenarnya memang sudah menjual musola dan rumahnya. Tapi pura-pura aja biar Makin kacau, Man. Cabut. ini pikiran saya aja. Kalian jangan pada marah. Jangan marah. Saya nih yang marah. Saya juga marah. Nuduh sembarangan aja lu. Nuduh. Udah bubar. Sultan. Benar begitu, Nak Sultan? Bukan kayak gitu, Pak. Itu semua salah. Lu jangan belain Sultan terus, mentang-mentang dia bos lu. Meskipun Bos Sultan bukan bos saya, tetap akan saya bela orang Bos Sultan bener. Jadi lu fitnah gua.